Iyalah, sudah datang ya? Ben, kita sudah pacaran selama ini. Pas ulang tahunku, kamu cuma kasih kue murahan kayak gini. Iyalah, 2 tahun terakhir ini aku biayai kuliahmu sama biaya hidupmu. Jadi aku nggak punya banyak uang. Lagi-lagi uang kuliah. Apa uangmu yang kau habiskan banyak sampai kamu ungkit terus? Sekarang aku cuma bisa tidur 6 jam per hari. Itu sudah batas mentalku. Tapi percayalah sama aku, kelak aku pasti bisa dapat uang lebih banyak. Masih bilang ke depannya. Atas dasar apa kamu berpikir? Aku yang lulusan universitas top bakal terus pacaran sama kurir kayak kamu? Apa maksudmu? Memangnya masih kurang jelas? Kalau pacaran sama kamu, aku nggak dapat apa-apa. Masa mudaku bukan buat hidup susah sama kamu. Aku ngomong jujur aja deh, aku sudah punya pacar baru. Iyalah, kamu nggak punya hati ya? Selama ini aku kerja mati-matian tiap hari buat biayai kuliahmu. Begitu lulus kamu ninggalin aku. Jangan pakai moral buat nekan aku. Kita berdua sama-sama mau kan? Jangan ngomong kayak aku ngutang sama kamu. Pergi sana. Ben, kamu cuma bakal jadi kurir selamanya. Nggak apa-apa, hidup tetap harus berjalan. Terdeteksi emosi negatif besar dan keinginan kuat terhadap kekayaan. Anda memenuhi syarat pengikatan. Sistem pengembalian kebaikan untuk wanita berhasil diaktifkan. Aku sampai halu gara-gara marah. Ponselku mati, aku juga nggak bawa uang. Gimana ini? Pak, tolong ambilin rokok. Dia kayaknya band teman SMA aku. Apa aku pinjam uang ke dia ya? Tapi dia kayaknya juga nggak punya banyak uang. Permisi. Apa kamu Ben? Aku Cindy, teman SMA-mu. Masih ingat aku nggak? Oh, kamu. Kebetulan banget. Ada apa? Begini, aku mau beli sesuatu, tapi ponselku mati. Bisa pinjamin uangmu dulu nggak? Pakai saja buat darurat. Nggak usah dibalikin. Selamat, kamu menghabiskan Rp78.000 buat bantu Cindy menyelesaikan masalah mendesaknya. Anda dapat hadiah dari sistem sebesar 78 juta. Ternyata yang tadi bukan halu, ini sungguhan. Sistem kebaikan untuk wanita siap membantu Tuan sepenuhnya. Asalkan bantu lawan jenis, Tuan bakal dapat hadiah pengembalian besar. Makin banyak yang Tuan keluarin buat bantu lawan jenis, makin besar pula hadiahnya. Kebaikan untuk wanita. Barusan aku cuma bantu hal sekecil itu, tapi baliknya sebanyak ini. Kayaknya masa enakku bakal datang nih. Ben, makasih banget buat yang tadi. Hal sepele kok, sudah sewajarnya. Wah, kebetulan banget. Dia pacarmu ya? Kelihatannya sederhana banget ya. Ini temanku, Weni. Jaga omonganmu ya. Aku cuma bercanda kok. Lihat nih, ini model terbaru yang dibelikan pacarku. Versi paling tinggi loh. Suruh temanmu ini berusaha lebih keras supaya bisa beliin kamu juga. Weni, jangan nyusahin dia. Dia itu cuma kurir. Kalau disuruh beli barang begini, mending suruh dia rampas order makanan saja. Astaga, kurir ya? Kok Kak Kevin tahu? Tentu saja aku tahu. Kebetulan dia itu kakak sepupuku. Aku paham banget gimana kondisinya. Buat satu ponsel itu saja, mungkin dia harus kerja banting tulang 2 atau 3 bulan dulu. Nggak disangka kebetulan itu ya? Pantes aja Cindy nggak ngaku kalau dia pacarmu. Ternyata cuman kurir toh. Kamu? Bukannya itu cuma ponsel model baru. Ayo, kita beli sekarang. Hah? Oh iya, kamu suka warna apa? Kita beli yang warna itu. Satu lagi, Kevin. Jam tangan Rolexmu itu bezelnya miring. Lain kali kalau mau sok kaya, beli yang kualitasnya bagusan dulu. Kak Ben, aku tahu isi kantongmu sebenarnya ada berapa. Jangan so mampu demi dekati cewek deh. Cewek cantik itu cuma bisa jadi angan-anganmu. Apa urusannya sama kamu? Dasar pecundang. Aku mau lihat hari ini kamu beli pakai apa. Sudahlah, lupain saja. Gak perlu demi gengsi. Aku nggak so gengsi. Kita ini teman lama dan sudah lama nggak ketemu. Wajar kalau aku kasih hadiah. Tolong ambilin ponsel terbaik yang kalian punya. Halo,
Ini ponsel model terbaru. Berapa harganya? 18 juta. Kalau member, Bisa dapat diskon. Gak usah diskon. Gesek kartu saja. Hmm? Ini terlalu mahal. Aku nggak. Jangan nolak. Aku sudah bilang ini hadiah dari teman lama. Sudahlah, bungkusin ya. Tuan menghabiskan 18 juta buat bantu Cindy sehingga dapat pengembalian sistem sebesar 18 miliar. Kak Kevin, kamu bilang kakak sepupumu itu nggak punya uang kan? Tapi dia beneran beliin Cindy ponsel baru. Speknya malah lebih tinggi dari punyaku. Cuma beli ponsel doang, dia sudah sok keren gitu. Mau kayak gimana pun, tetap saja miskin. Benar. Kak Kevin asal beliin tas buatku saja sudah 70-80 juta. Hei bocah miskin, kamu so banget gitu. Kalau mampu, kamu beli juga dong. Kalian belum selesai juga. Ben, ayo pergi. Kebetulan dia ingatin aku. Di sebelah ada toko tas. Aku beliin kamu tas baru. Pecundang itu beneran berani terima tantangan. Konyol banget. Ayo, Ben, kamu sudah beliin aku ponsel. Gak usah beliin tas juga. Lagian, aku juga gak sanggup balikin. Gak usah dibalikin. Anggap saja ini hadiah dari teman lama yang baru ketemu lagi. Tapi, Gak ada tapi-tapian. Ayo buruan, pilih saja tas yang kamu suka. pura-pura saja, biar ku lihat gimana. Aku mau lihat akhirnya bakal gimana. Nona, selera Anda bagus banget. Ini model terbaru toko kami. Harganya 350 juta. berapa? 350 juta? Yang ini saja. Tas ini mahal banget. Kamu secantik ini, tentu saja harus pakai tas mahal baru cocok sama kamu. Ini saja, gesek kartu. Dia gak mungkin beneran beliin Cindy tas 300 jutaan kan? Aku paham banget kemampuannya. Sok-sokan keluarin kartu pula, memangnya bisa dipakai. Kok Makasih, kamu sudah bantu aku. Kamu bahkan... Cindy, soal kencan buta kemarin itu gimana jadinya? Tante Tita sudah nungguin loh. Ibu, aku sudah bilang gak mau kencan buta. Apa? Gak mau? Kalau gitu kamu kasih alasannya. Karena aku sudah punya pacar. Namanya Ben. Kami baru selesai jalan-jalan dan mau pulang. Halo Tante, aku Ben. Cindy, kamu kira ibu ini anak umur 3 tahun dan gak nonton drama pendek? Sekarang ini lagi tren pura-pura punya pacar kan? Jangan coba-coba bohongi ibu. Ibu, dia beneran pacarku. Gak ada bukti. Kalau dia beneran pacarmu, kalian buktikan ke ibu. Mana buktinya? Bukti? Gimana cara buktiin itu? Gampang kok. Coba kalian berdua itu cuma di depan ibu. Sekarang Tante percaya kan? Iya, anak muda ini lumayan berani juga. Bagus. Kalau gitu, ibu gak ganggu kalian lagi. Kalau ada waktu, main ke rumah ya. Oke. Tuan bantu Cindy selesai masalah disuruh nikah. Berhubung Tuan sudah mengorbankan diri, hadiahnya jadi besar banget. Tuan dapat 1 unit villa di villa nomor 1 kompleks Gading. Astaga, bisa gini juga. Wow, tadi aku lihat semuanya loh. Ben, ngapain kamu di sini? Bisa nggak kamu jangan ganggu aku lagi? Kamu tahu nggak? Sikapmu itu bikin aku muak. Kamu itu cuma kurir paket. Kita sudah nggak selevel sejak lama. Paham nggak? Sebentar, memangnya kamu pikir kamu siapa? Kapan aku ganggu kamu? Cih, pura-pura. Kamu masih aja pura-pura. Iyalah, dia mantan pacarmu yang kerjanya kurir itu ya? Pak Yohan, tolong jangan bilang dia mantanku lagi. Kalau sampai diomongin aku malu banget. Hei bocah, mending kamu tahu diri dan ambil uang ini. Mulai sekarang, jangan ganggu Yela lagi. Kok kamu berpikir
Aku bakal ganggu cewek murahan. Ben, dasar cowok miskin. Beraninya ngatain aku kayak gitu. Kamu ini nggak ada gunanya. Kalau bukan karena dulu aku kasihan sama kamu, terus pacaran sama kamu, seumur hidupmu nggak bakal ada cewek yang bakal melirikmu. Siapa bilang nggak ada? Ben, si kurir pecundang itu, kok bisa dekat sama cewek secantik ini? Maaf ya, tadinya aku mau jemput kalian di depan. Nggak apa-apa. Wah, Kak Ben, jadi kamu tinggal di villa nomor 1 Kompleks Gading. Ben, oh Ben, nggak disangka kamu sampai bayar orang buat acting di hadapanku. Tapi aku kasih tahu ya, actingmu itu jelek banget. Beraninya bilang kalau dirimu itu pemilik villa nomor 1. Kalau sampai orang di dalam sana tahu soal ini, kamu sujud minta ampun pun bakal tolak. Oh iya? Aku khawatir pas kusuruh berlutut kalian malah nggak sanggup. Nggak sanggup. Ben, kamu beneran anggap dirimu sebagai pemilik villa nomor 1 ya? Memangnya kenapa? Ben, kamu ini sungguh nggak tahu diri ya. Kamu tahu nggak betapa tingginya status pemilik tempat ini? Sampai di luar bayanganmu. Benar. Ben, kalau kamu memang pemilik villa nomor 1 ini, berarti aku gubernur Provinsi Selatan dong. Tuan yang terhormat, teh dan camilan yang Anda minta sudah siap. Semuanya disiapkan dengan standar terbaik. Duduklah sama para tamu Anda. Apa? Ternyata dia beneran pemilik villa nomor 1. Kak Ben, coba kamu pikir deh. Demi dikati cewek, kamu ngutang sama pinjol, sampai bangkrut cuma buat beli tas. Buat apa sih? Dia bakal mau sama kamu atau enggak, itu urusan lain lagi. Kalau memang punya uang, mending ganti mobil saja, daripada kamu naik becamu, dan malah jadi bahan tertawaan. Meski kamu nggak sanggup beli mobil kayak punyaku, minimal beli van juga, masih bisa ngelindungi dari hujan dan panas. Mobilku nggak bisa buat lindungi dari panas dan hujan. Maksudmu mobil yang mana? Di sekitar sini cuma ada satu mobil. Nggak kelihatan. Bikin aku ngakak deh. Kak Ben, kamu tahu ini mobil apa? Membual pun nggak mikir. Kamu kayaknya bakal jadi kurir seumur hidup, bahkan satu roda saja nggak sanggup kamu beli. Cindy, Cepat nasihati pacarmu dong. bualannya itu kebangetan banget deh. Sebenarnya kita nggak perlu ngeladenin dia. Kak Ben, kalau nggak punya uang, jangan show di depan cewek. Kalau mobil ini beneran punyamu, aku rela sujud dan manggil kamu ayah. Ayo Cindy, aku antar kamu pulang. Ternyata mobil ini beneran punyanya dia. Gak mungkin, pasti kamu sewa mobil ini. Sewa? Kalau bisa, kamu coba sewa juga dong. Aku malas debat sama kalian. Jangan ganggu kami lagi. Soal panggil aku ayah, nggak usah deh. Lagian aku nggak mau ngakuin kamu sebagai adik. Apalagi mau anak yang tahu diri kayak kamu. Dari mana dia bisa punya uang sebanyak itu? Dia beneran beliin Cindy tas 350 juta. Kok bisa sih? Aku sama dia cuma teman sekolah dan sudah lama gak kontak. Dia malah beneran kasih aku tas 350 juta. Wah, pelanggan yang terhormat, ini kartu member toko kami. Di dalamnya ada voucher 50 juta tanpa syarat. Kalau lain kali ada waktu, silahkan mampir ya. Oke. Ayo pergi. Tuan menghabiskan 350 juta buat bantu Cindy balas dan kasih tamparan buat Winnie dan Kevin. Hadiahnya satu mobil balap edisi terbatas di dunia. Mobilnya sudah otomatis muncul di dekat Tuan. Silakan dicek. Edisi terbatas di dunia. Keren banget. Tas ini terlalu mahal. Gimana kalau kita balikin saja? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Kalau kamu suka, terima saja. Ini terlalu mahal. Aku nggak tahu gimana balas kamu. Gimana kalau kamu serahin dirimu saja? Kok Cindy bisa dapat tas 350 juta? Terus manajer itu bahkan kasih kartu dengan voucher 50 juta. Kok aku nggak dapet sih? Demi beli tas itu, mungkin dihabisin semua uangnya. Bahkan mungkin sudah diam-diam ngutang banyak sama pinjol. Iya, pasti begitu. Cindy, pacarmu itu cuman kurir, mana mungkin beli tas seharga 350 juta.
Dia pasti habisin semua hartanya demi bikin kamu senang. Jadi, kalian masih punya uang buat pulang naik taksi nggak? Kalau nggak, aku suruh pacarku antar kalian. Kami punya mobil, jadi kalian gak usah repot-repot. Hei, Kak Ben. Aku ada di sini. Ngapain pura-pura? Dari mana kamu punya mobil? Ah, iya. Jangan-jangan maksudmu becak kurir yang sering kamu bawa ya? Wow, tadi aku lihat semuanya loh. Nia, kok kamu di sini? Kalau aku nggak ada di sini, gimana bisa lihat adegan seru kayak gitu? Cindy, kita janji sama-sama jomblo. Kamu malah diam-diam punya pacar. Keterlaluan banget deh. Astaga Cindy, tas ini model terbaru kan? Aku pernah lihat di majalah. Kayaknya harga tas ini 350 juta. Kapan kamu jadi sekaya ini? Dia yang kasih tas ini. Wow, kamu terlalu manjain Cindy deh. Ini beneran cowok idaman deh. Kalau aku bisa dapet cowok yang ganteng dan tajir kayak kamu, gak ada penyesalan dalam hidupku lagi. Cindy, kalau ketemu cowok sebaik ini, kamu langsung nikah saja. Nia, kamu ngomong apa sih? Aku sama dia bahkan bukan pacaran beneran. Halo, aku Nia, sahabatnya Cindy. Salam kenal. Halo, aku Ben. Berhubung kamu baik banget sama Cindy, kedepannya kalau mau tahu kabar tentang dia, aku bakal bantu. Kalau gitu, aku juga punya kartu dengan voucher senilai 50 juta tanpa syarat. Ini buat kamu. 50 juta tanpa syarat? Buat aku? Serius nih? Tentu saja. Wah, Cindy, kamu dapat cowok sekeren ini dari mana? Dia dermawan banget. Aku pun jadi ikut kecipratan untung. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Kalian lanjut saja. Iya, hati-hati di jalan ya. Oke. Buruan, jelasin ke aku. Dari mana kamu nemuin cowok sekeren itu? Dia ganteng dan tajir banget, bahkan dermawan. Astaga. Ini yang katanya villa nomor 1 Kompleks Gading. Mewah banget. Pemandangan ini dan interiornya. Ini drama pun gak berani dibuat kayak gini kan? Wah, ini lampu gantung besar dan furnitur kayu sono keling ini. Jangan-jangan ini Mas Murni ya? Semua ini milikku. Ini empuk banget. Halo Pak, saya Wanda, pengurus villa pribadi Anda. Halo, Pak. Apapun kebutuhan Anda, silahkan perintahkan saja. Aku agak capek sekarang. Aku mau mandi dulu. Baiklah, di sini sudah disiapin air panas dan perlengkapan mandi untuk Anda. Mari lewat sini. Oke. Halo Pak, Halo. Halo? Halo Ben, aku nggak ganggu kamu istirahat kan? Enggak kok. Ada apa? Begini, KTP-ku kayaknya ketinggalan di mobilmu. Oh, oke. Kalau gitu nanti aku cek di mobil dulu, terus ku antar ke sana. Nggak usah, kebetulan nanti aku mau keluar sama Nia. Aku saja yang ambil. Oke, aku kirim alamat rumahku ke kamu. Iya. wah, Pak Yohan, villa di sini bagus banget deh. Kayak istana aja. Tentu saja, orang yang bisa tinggal di villa ini pasti orang kaya atau orang penting yang punya koneksi besar. Aku dan ayahku saja nggak punya hak buat tinggal di villa ini.
Nah, villa yang nomor 1 ini saja. Bahkan villa ini adalah simbol dari status. Katanya, meskipun kamu super tajir, tetap nggak bisa beli villa ini. Kamu harus punya relasi khusus dan status sosial tertentu. Loh, Ben, ngapain kamu di sini?